Banyak kali yang mau naik, bingung aku. Iya, orang Aceh Selamat minta naik. malam, Ayah Amir. Orang Aceh minta naik, kita tidak akan naikin. Caci maki di atas. Selamat malam, Pendi. Apa di kabar? Kabar baik, Ayah Amir. Senang ketemu senang nih ya. Iya, senang ketemu senang ya. Iya ya. Aku ada mengutip satu ayat nih, Bang Pendi. 2 ayat pun silahkan dikutip. Nah, Halo, Dirgo. Iya, Pak. Ya. Coba baca Galatia 3 pasal 13. Ayat 13. Oh, ayat 13. Oh. Bisa baca? Apalagi Pak habis itu? Apalagi Halo? Pak habis itu, Pak? Iya, apalagi habis itu, Pak? Kenapa Yesus dikutuk di kayu salib? Di mana Orang dikatakan mati di situ dikutuk itu kan dikutuk? orang berodat. Ya. Nah, kenapa dikutuk? Bapak dibaca ulang, Pak. Dibaca ulang, Pak. Oh, baca ulang ya. urusan abang lah itu ya. Halo. Sudah, Pak? Sudah dibaca? Sudah. Kok nggak kedengeran, Pak? Ada kan, ada. Nggak kedengaran. Oh, maaf. Tadi waktu Bapak baca itu nggak kedengaran, Pak. Oh ya ya. Di Galatia ayat 3 pasal 13 kalau nggak salah, Yesus terkutuk di Bukan. kayu salib. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Coba baca, Pak. Di Galatia pasal 3 ayat 13. Ya, Dituliskan Kristus Kalau- telah menebus kita Ya. Terus dari kutuk apa? Hukum Taurat, betul? ya. Oke, dengan apa? Dengan cara apa? Dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi Kutuk di kutuk. kayu salib. Ya. Kenapa Yesus dikutuk? Padahal dia Tuhan. Sebentar, Coba. sebentar, Pak, pelan-pelan, Pak, dibaca biar ngerti, Pak. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara atau dengan jalan menjadi kutuk karena kita, betul nggak? Karena siapa? Karena kita. Sebab kenapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Betul. Kenapa dikutuk di kayu salib? Nah, itu Bapak harus baca di Ulangan 21 ayat 23, Pak. Jangan itu dulu. Nah. Kenapa dikutuk di kayu salib? Kenapa? Oke, sebentar. Saya harus pelan-pelan nih, Pak, kayaknya sama Bapak. Tidak masalah. Pak Amir udah Ya, ngopi. pelan-pelan ya, Pak ya. Pak Amir udah ngopi, Pak Amir. Udah, baru aja ngopi nih. Pak Kampung ya Amir. Di Melabu. Oh, Melabuh, Aceh Barat berarti. Oh, get. Ilang sering ke Melabuh. Ya, hotel kerja NGO ya kan? Ya. Saya pernah ke Melabuh dekat Masjid Umar. Ini, Pak ya. Kita lihat ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan nih, Pak, kita baca, Pak. Pelan-pelan kita baca. Kristus ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan atau dengan cara menjadi kutuk. Artinya bukan dikutuk, Pak, dengan cara menjadi kutuk ya, karena dosa kita, Pak. Ya. Nah, sebab ada tertulis. Apa yang tertulis itu? Nah, harus diperhatikan ini, Pak. Sebab ada tertulis. Memangnya ada tertulis apaan? Kabur dia. Mana dia? Kabur.
Oke, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Seperti itu, Pak. Aduh, susah kali pun. Selalu tarik nafas ya, nafas panjang. Iya. Kenapa ya sulit ya dipahami? Sebab ada tertulis saja mereka tidak ngerti. Ah, ini dia nih. Naik. Dia Kenapa tadi, Pak? nggak tahu memang, nggak tahu. Jatuh ya. Kenapa ada yang tertulis terkutuk di kayu salib? Iya, gini. Kan dikatakan di sini, Pak, sebab ada tertulis ya. Betul tidak? Iya. Nah, ini di mana sih dapat tertulis? Kan gitu harus kita cari, Pak. Ya, itu dituliskan namanya di Ulangan 21 ayat 23. Ya, di Ulangan 21 ayat 23 pada zaman dahulu kala sudah dituliskan sebelum Yesus, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu. Jadi tidak boleh sampai bermalam di tiang, Pak. Tetapi, katanya lagi, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung, perhatikan, Pak. Sebab seorang yang digantung terkutuk. Ya. Orang yang digantung itu terkutuk, Pak. Oleh siapa? Termasuk Yesus. Oleh Allah. Iya, sebentar dulu, sebentar. Pelan-pelan biar kita ngerti, Pak. Terkutuk di kayu salib. Iya. Ya, baru kita kembali ke ayatnya. Ini tadi sebab ada tertulis ya. Nah, tetapi katanya begini. Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk nih, Pak, dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk, Pak. Jadi seharusnya kutuk itu ada sama kita, Pak. Kita yang menanggung kutuk itu. Tetapi datanglah Yesus menebusnya. Yesus ada di Nggak kayu kedengeran salib. suara Bapak, kekecilan. Halo. Kekecilan, Pak, suaranya. Oh, iya. Kenapa kecil Nah, memang? coba. Coba, Pak, coba. Lanjut, Pak. Saya dengarkan, Pak. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang di kayu salib. Berarti Yesus terkutuk kan? Ya kan? Bukan Yesusnya yang terkutuk, Pak. Yesus ada di kayu salib. Berarti siapa yang ada di kayu salib berarti terkutuk. Baca Lanjut, itu. Pak Sopir. Coba. Sebentar ya, Pak Mir ya. Nah, karena ada tertulis di kitab Taurat. Karena setahu kita lebih lenyap langit dan bumi daripada hilang hukum Taurat. Tapi Iya. kenapa dikutuk hukum Taurat? Iya. Sebentar ya, Pak. Kalau Yesus bilang lebih lenyap langit dan bumi daripada hilangnya hukum Taurat. Kok Paulus ya pegah dengan adanya Yesus di kayu salib maka bebaslah kita dari hukum Taurat. Siapa Yesus itu bisa menghapus hukum Taurat di mata Yesus? Oke. Siapa Yesus hingga dia bisa menghapus? Siapa Bukan, Yesus siapa hingga dia Paulus? bisa Siapa Paulus yang bisa menghapuskan hukum Taurat sedangkan Yesus lebih lenyap bumi dan langit daripada hilangnya 10 hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak dalam. pernah menghapus. Paulus tidak pernah, Pak, menghapuskan hukum Taurat, Pak. Coba baca. Apa namanya? Dengan adanya Yesus di kayu salib menunjukkan darahnya sehingga terhapuslah hukum Taurat. Ya. Yang mana, Pak? Ya kan? Pak Hartono Effendi, suatu saat saya minta ya dengan segala hormat Pak Hartono Effendi Tang, bisa ke Aceh Barat sesekali, Pak, untuk tiup shofar. Pak Hartono bisa ke Aceh Barat sesekali untuk tiup shofar, Pak Hartono. Udah keluar lagi, Pak Ayah Amir.
Ada nih, ada masih ada. Ya. Ayah Hamir jangan lari daripada aplikasi. Kalau keluar daripada aplikasi, misalnya nih lihat WA, nanti terpental. Ya, boleh. Ya. Ini Ayah Hamir diam dulu ya, biar dijelaskan sama Bang Nabirong ya. Jelaskan nggak apa. Oke. Lanjut Bang Nabirong. Oke. Ya, kita lihat di Ibrani 3 ya. Ibrani 3. Sebentar kita lihat Ibrani 3, Pak. Biar kita lihat pelan-pelan, Pak. Ibrani 3. Iya. Ya, biar kita lihat, Pak. Bapak jangan hanya melihat sepotong, tetapi Bapak tidak paham artinya. Yang jelas kami, siapa yang tergantung di kayu salib berarti terkutuk. Cuma hanya itu. Iya. Ya kan? Berarti Yesus bagi kami terkutuk dia karena tergantung di kayu salib. Terserah kau lah ya. Udah. Ya, itulah. Makanya kami sedikit itu tahu yang bahwa Yesus digantung di kayu salib karena terkutuk dari rabi-rabi, dari orang-orang Nazaret. Terkutuk dia itu. Kenapa terkutuk? Karena dia menghapuskan perpuluhan, menghapuskan apa dibilangnya kepada orang Nazaret. Orang Nazaret ini berpenyakit kusta, maka dihukum karena dikutuklah di kayu salib. Itu Pak, orang Nazaret siapa? Orang Nazaret itu siapa namanya yang bilang kayak gitu? Orang Nazaret ini rabi-rabinya. Iya, siapa namanya? Oh, banyak itu. Sedangkan 8 orang itu kan berlari dia tuh waktu ditangkap oleh orang Nazaret itu dari rabi-rabi itu. Orang yang 8 itu yang dinamanya murid-murid Yesus berlari, cuma hanya tinggal Yudas dengan Yesus, ya kan berlari. Nama orang Nazaret itu siapa salah satu? Ada kasih Ridwan di situ. Banyak kali bisa-bisa itu Yudas menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya oleh Yesus. Yudas ada di situ. Sudah puas belum, Pak? Bukan, karena ini yang terkutuk di kayu salib. Yesus ada di kayu salib, tapi kenapa dikutuk? Jadi kita mau bahas yang mana? Mau bahas Paulus membatalkan hukum Taurat, mau bahas Yesus terkutuk? Bukan, sedikit aja. Kenapa Yesus dikutuk di kayu salib? Yang kita bahas ini. Karena ada tertulis. Sebentar. Tadi saya bahas itu Bapak lari kepada Paulus. Hukum Taurat. Saya bacakan di Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Iya. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya kami meneguhkannya, kata Paulus. Paulus tidak pernah membatalkan. Hukum Taurat itu apa? 10 hukum Taurat. Oke. Jadi Bapak yang mau dibahas yang mana dulu, Pak? Jangan makan babi, tapi saudara makan babi. Oke, mari kita bahas itu. Oke, mari kita bahas. Bagaimana membunuh? Oke, mari kita bahas. Sabar, Pak. Aduh, Pak Amir, sabar, Pak. Pelan-pelan, Pak Supir. Pelan-pelan, Pak Supir. Bang Pendi jangan ketawa aja lah, Bang Pendi. Senyum aja, Bang. Jangan ketawa, Bang Pendi. Senyum aja. Yang terkutuk di kayu salib itu orang terkutuk. Jelaskan kenapa Yesus ada di kayu salib. Berarti dia terkutuk. Ngerti nggak sih ini orang ini? Tadi saya udah jelaskan ya. Jelaskan, Bang. Jelaskan sekali lagi, Bang. Ayah Hamir diam dulu ya, biar dijelaskan ya. Diam ya. Supaya Ayah Amir tidak disesatkan oleh nabi palsu dan guru palsu yang mengajarkan Ayah Hamir. Iya, kita tahu Paulus itu apa dibilangnya. Dengar dulu. Makanya dengar dulu. Dengar dulu. Ya, mau dengar nggak? Sekali lagi Bapak lari-lari kuturunkan. Ya, boleh. Saya ingin jelaskan tentang masalah yang terkutuk di kayu salib itu. Karena saya mau jelaskan, Bapak lari ke Paulus, lari ke sana, lari ke situ. Bapak yang benar yang mana? Makanya diam. Jelaskan kenapa Yesus terkutuk di kayu salib. Jelaskan. Dengarkan. Gurumu lagi bicara. Gurumu mau bicara. Kenapa Yesus terkutuk? Ya. Kenapa Yesus menjadi kutuk di sini?
Kan Yesus menjadi kutuk ya. Menjadi kutuk karena kita. Ya. Nah, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, kutuk hukum Taurat ini yang seharusnya kepada kita yang harus membayarkannya, menanggungnya, tetapi Yesus mengambilnya. Dia mengambil dengan jalan Yesus yang tidak berdosa itu menjadi terkutuk karena kita. Oke, saya kasih analogi mudah, Pak. Saya orang kaya. Bapak punya utang. Ya. Karena Bapak tidak sanggup mungkin membayar utang itu, akhirnya saya yang harus membayarkannya. Saya yang keluar uang, menjadi saya yang membayarkan kepada tempat Bapak berutang itu. Ya. Akhirnya saya yang merasa dikatakan berhutang. Contohnya, Bapak punya utang 1 miliar, saya harus mengeluarkan uang saya menjadi berhutang saya sama orang gara-gara Bapak, karena saya mau menanggung utang Bapak, saya yang menjadi berhutang sama orang lain dan membayarkannya 1 miliar. Apakah saya pernah berhutang sama orang tersebut? Tidak. Tetapi karena hutang Bapak lah yang saya bayar, jadi saya yang punya hutang. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, Pak. Paham tidak, Pak? Jadi karena harusnya kita yang terkutuk, tetapi Yesus mengambil kutuk itu hingga dia menjadi kutuk. Menjadi terkutuk karena kita. Jelas di sini. Karena siapa? Karena kita. Karena dosa kita. Karena kutuk hukum Taurat yang ada di dalam kita, yang sudah terjadi dosa dari dosa awal. Itulah makanya Yesus mengambil menjadi kutuk. Berarti Yesus terkutuk lah ya? Beda terkutuk dengan menjadi kutuk, Pak. Tertulis itu terkutuk di kayu salib. Oke. Ya kan? Mana? Coba. Dengar orang Islam bahwa Yesus terkutuk di kayu salib. Sebentar, Pak. Sebentar. Di mana dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk. Tidak ada pernah dikatakan di sini Yesus terkutuk. Berarti terkutuk dan kutuk, berarti Yesus kutuk kan? Dikutuk oleh rabi-rabi itu kan? Perhatikan Pak kata ini, Pak. Bapak jangan hanya berpikir cara Bapak. Menjadi Pak kutuk Nimbirong. bukan. Dengar dulu Pak Nimbirong. Kami terkutuk atau dikutuk berarti Yesus orang yang paling jelek karena dikutuk oleh rabi. Enak Ya kan? apa rupanya dikutuk itu, Pak? Itulah kita nggak tahu karena yang kutuk itu Paulus. Bapak Apa rupanya? Di mana di sini dikatakan Paulus mengkutuknya? Coba tunjukkan saya ayatnya Paulus mengkutuk Yesus. Itu Betul perjanjian kali pun. baru, Bapak. Perjanjian baru itu. Di perjanjian lama tidak ada seperti itu. Apanya yang tidak ada? Tidak ada. Coba di perjanjian lama nama Yesusnya pun nggak ada. Di perjanjian lama. Ini kan Betul, karena perjanjian baru. Itu doktrin Paulus, Bapak. dari mana kau bilang doktrin Paulus perjanjian baru? Paulus Pengajaran itu yang Yesus. mengajarkan Bapak. Itu doktrin Paulus. Doktrin yang mana doktrin Paulus? Adakah satu saja pengajaran Paulus yang bertentangan dengan Yesus? Ya seperti Silakan. ini yang kutuk-kutuk itu doktrin Paulus. Aduh, kau kenapa kalian ini terlalu benci dengan Paulus? Paulus tidak pernah menikahi anak kecil. Sebentar. Paulus tidak pernah menikahi janda kaya. Paulus tidak pernah mengambil istri orang. Paulus tidak pernah mengambil menantunya menjadi istrinya. Paulus tidak pernah. Iya. Kenapa Tapi benci Daud kali itu kalian? neneknya Yesus. Tapi Daud nenek Yesus berapa istrinya? Siapa neneknya Yesus? Ya Daud. Daud itu raja, tapi kau lupa 100. itu adalah nabi kalian. Sebentar, dengarin. Itu Raja Daud. Daud itu nabi 100 istrinya. 1500. Sebentar. Sebentar Amir. Daud itu bukan siapa-siapa bagi kami contohnya. Dia adalah seorang raja Yahudi. Tetapi itu adalah nabi kalian yang istrinya banyak. Nabi kalian, Daud itu nabi kalian. Yang istrinya banyak itu nabi kalian, bukan nabi kami. Sudah.
Nggak malu kalian punya nabi kayak gitu? Malulah kalian punya nabi kayak gitu. Salomo itu, ya kalian jadikan nabi, kalian bilang dia itu nabi, Nabi Sulaiman. Berapa nih istrinya itu? Iya, Sulaiman, ribuan istrinya. Itu nabi kalian. Siapa lagi nabi yang Lut yang homseng itu? Nabi kalian itu, bukan nabi kami. Siapa lagi nabi kalian? Itu nabi kalian, Pak, bukan nabi kami, Pak. Paham ya? Selesai kau bikin. Sama semua pun mereka. Jangan kenceng-kenceng, Bang. Menyalahkan. Sama semua. Sakit Ini tugas Pak Hartono, Bang. Tugas Pak Hartono ini. Ya, tugas Pak Hartono. Siapkan waktu untuk Aceh Barat, Pak Hartono, untuk tip so far. Lanjut, Bang. Oke. Lucu ya. Lucu-lucu orang ini memang. Lagi menjelaskan itu, lari ke Paulus, membatalkan Taurat. Dikejar lari ke Taurat, dia lari lagi ke kutuk. Kejar ke kutuk, dia lari ke hukum Taurat. Ampun dah, ampun. Carilah yang pintar dikit, yang enak gitu, yang pintar dikit. Udah nggak ada rupanya.